Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi. Jadi saya punya tamu dari tadi sebenarnya, tapi namanya konsepnya silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, baru kita podcast walaupun sudah lebih dari jam 10 ya malam ini ya. Dan tamu saya tamu istimewa. Pertama saya perkenalkan adalah terkenal sekarang gara-gara jin buang anak. Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas? Baik ya? Alhamdulillah sehat, panjang umur perjuangan. Amin. Dan sekarang masih menunggu proses banding ya? Ya, oke, nanti banding kita bahas ya. Jadi kita sudah ketemu di kapal kemarin. Di kapal itu dalam rangka saya memberikan keterangan ahli di kasusnya Bunda Mary, saudara sekalian. Tapi pada waktu itu sudah dibahas sedikit mengenai kasus Mas Edi ya, Bung Edi ya. Tetapi kan belum terlalu komprehensif kemarin itu kan. Di kapal hilang sinyal juga kan? Hilang sinyal. Mati hidup ya. Hidup nyala. Nyala hidup ya. Mas Edi, bisa diupdate posisi kasus itu seperti apa sekarang ini? Ya, alhamdulillah sebetulnya jaksa memang menuntut 4 tahun ya, dengan tuduhan-tuduhan yang pasal berlapis-lapis itu, ada pasal primer, subsidiar kedua dan sebagainya terusnya ya. Itu nggak ngerti lah tuh istilah Mas Gun lah itu dan kawan-kawan. Jaksa menuntut 4 tahun penjara dengan dakwaan berlapis-lapis. Alhamdulillah dengan izin Allah hakim memutuskan 7 bulan. 7 bulan 15 hari. Itu ternyata hakim membuat kalkulasi hitung-hitungan saya ditahan berapa lama dan dipaskan, sehingga dalam vonisnya itu hakim sekaligus memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Nah, menariknya sebetulnya Bung Refli ini teman saya waktu masih di Media Indonesia, sudah saya hubungi sebelumnya untuk memberi keterangan sebagai saksi ahli di persidangan. Sebagai ahli sebenarnya. Sebagai ahli, bukan saksi ahli ya. Keterangan ahli. Keterangan ahli istilahnya itu kan salah lagi kan kita namanya orang awam. Dulu mau saksi ahli, sekarang keterangan ahli ya. Sebagai ahli. Namun ketika kami sampaikan di akhir sidang yang ke-27, hakim mengatakan bahwa ada satu ahli Refli Harun, yang kedua saksi dari Walhi. Walhi menjadi penting banget karena saya menjadikan hasil studi Walhi dan 7 LSM lain tentang IKN itu sebagai sumber rujukan utama. Kata hakim, saya tidak ingin membatasi, silakan saja, tapi kami akan memutus tanggal 12 September. Kalau itu Anda lakukan juga silahkan, nggak apa-apa, tapi Anda nanti setelah sidang ini apa macam itu pledoi dan sebagainya punya waktu 2 hari untuk menyusun pledoi. Saya lihat-lihatan dengan penasihat hukum, mereka bilang nggak sanggup. Ya sudah, akhirnya Refli dan Walhi ditiadakan. Bukan di cancel ya, ditiadakan. Jadi kalau di cancel nanti sidang lagi gitu ya. Akhirnya saya hubungi Refli, alhamdulillah memahami dan sebagainya, dan itu ceritanya seperti itu. Iya, pada hari itu kebetulan yang saya bilang tidak bisa itu, saya ada kunjungan ke Habib Rizik waktu itu. Jadi kebetulan saya kepala rombongannya. Oke. Kepala rombongannya, jadi nggak enak. Karena mau berapa anggota rombongan? Enggak, memang waktu itu kita cuma minta dibatasi 10 orang aja. 10 orang. Saya pikir yang 10 kita akan ngobrol gitu. Ternyata yang datang 700 orang. Iya, ramai sekali. Jadi Oke, itu ya posisinya. Kalau boleh tahu tuntutannya apa aja ya? Waktu itu dituntut dengan
dituntut dengan pasal didakwa pasal Iya, pasal-pasal utamanya itu dituntut. Tuntutan itu pasal 14 itu ya, ayat 1 yang tentang menyebarkan berita bohong menimbulkan keonaran. Oke, itu dengan tuntutan 10 tahun. Itu ancaman 10 tahun. Ancaman 10 tahun. Lalu jadi dalam membacakan amarnya hakim mengatakan ini kita bacakan per tuntutan ada 6. Kalau tuntutan ini tidak terbukti, yang kedua tidak terbukti, yang ketiga. Jadi 2 tuntutan pertama tidak terbukti karena saya tidak terbukti menyebarkan berita bohong. Nah, pasal 15 itu pasal tentang menyebarkan berita tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran. Jadi tidak pasti, tidak lengkap, berkelebihan gitu. Dan hakim mengatakan terdakwa sebagai wartawan tidak melakukan verifikasi. Harusnya terdakwa punya waktu untuk datang berkunjung ke IKN. Gitu. Kemudian tentang keonaran, hakim berat juga kalau gitu, cuma mau komentari IKN kita harus datang ke IKN. Iya. Dan ngeliat jinnya beneran. Lalu tentang keonaran ini menarik sekali karena hakim juga sependapat bahwa keonaran itu harus menimbulkan suasana tidak terkendali, harus menimbulkan kerugian fisik, lalu harus hanya bisa dikendalikan oleh aparat keamanan. Dan itu tidak terbukti. Tidak terbukti, cuma dia mengatakan di pasal 15 itu ada kata dapat. Dapat itu berpotensi. Potensial ya. Jadi akhirnya dianggap terbukti pasal itu sehingga pasal-pasal berikutnya itu tidak dibahas lagi karena sudah dianggap terbukti di situ. Jadi ya itulah saudara sekalian, saya sudah mengatakan kalau pasal 15 Undang-Undang 1 1946 dikenakan, maka mudah sekali menjerat orang. Karena saya pernah mau ngomong gini Mas Edi. Kalau kita misalnya mengutip sebagai wartawan, mengutip pidato Presiden Jokowi, presidennya itu pidato 1 jam, yang kita kutip itu paling cuma 1 menit, ya kan? Bisa kita dikenakan? Tidak lengkap. Nggak mungkin kan padahal kita kutip. Oke lah. Kita tidak pasti misalnya. Ini pakar hukum tata negara mengatakan nanti di kontestasi 2024 akan 3 calon pasangan. Itu tidak pasti. Menyebarkan berita yang pasti itu. Bahkan Nasdem itu bisa dikatakan menyebarkan berita yang tidak pasti juga. Karena dia mengatakan sudah mendeklarasikan calon presiden Anies, ya kan? Padahal belum tentu. Deklarasinya iya, tapi mengatakan Anies sebagai calon presiden belum tentu, nggak pasti. Jadi banyak hal yang sebenarnya nggak masuk akal ya dengan penggunaan pasal itu, dan memang pasal Mas Edi ini, Bung Edi ini memang pasal yang dihidupkan lagi setelah mati berpuluh-puluh tahun. Menarik waktu cerita soal keterangan ahli ya. Jadi JPU menghadirkan ahli linguistik forensik ya. Associate Profesor dari JPU, Tirta Bahari apa gitu ya. Nah itu dia memberikan keterangan di BAP dan di persidangan tuh begitu semangat menggebu-gebu gitu. Kemudian ketika giliran saya bertanya, ini kasus Mas Edi ya? Iya. Ketika saya bertanya, saudara ahli, apakah saudara ahli dalam memberikan keterangan itu bagaimana tekniknya? Diajukan beberapa pertanyaan, diajukan keterangan tertulis, lalu saudara ahli berikan keterangan. Iya begitu. Apakah sebelumnya ada kalimat atau paragraf lain? Apa setelahnya ada? Saya nggak dikasih begitu. Apakah saudara ahli baca transkrip penyampaian berdasarkan transkrip video saya? Baca, tidak. Kalau gitu gini saudara ahli. Berarti saudara ahli diberikan pertanyaan dengan data, keterangan, info yang tidak lengkap. Ya bisa dibilang begitu. Ini bahaya saudara ahli, saya bilang gitu. Ini bahaya karena kalau kita tidak menerima info dan keterangan yang lengkap, kita bisa salah memberikan pendapat. Walaupun ada seorang ahli yang punya kemampuan lah di bidangnya, di ilmunya. Ini contoh paling gampang saya bilang ini. Betapa bahayanya informasi yang tidak lengkap. Kalau kita baca Quran, fawailul lil musallin, saya bilang gitu di persidangan. Celakalah kalian orang-orang yang sholat. Titik, bahaya, bubar semua kita. Tapi atau tiada Tuhan. Ada lanjutannya. La ilaha gitu ya. Karena ada kalian fawailul lil musallin, apa lanjutannya? Alladzina hum an salatihim sahun dan seterusnya. Dan itu saudara ahli setuju.
hakim pun manggut-manggut juga gitu loh. Jadi memang mohon maaf, penyidik kita tuh memang punya, saya kira teknik yang memang ya untuk menggali informasi dengan cara-cara seperti tadi. Iya, jadi gini, ini juga untuk penegak hukum ya. Penegakan hukum itu untuk mencari keadilan, ya terutama, bukan untuk menyalahkan, mencari-cari kesalahan orang. Jadi yang kita rasakan kadang-kadang sepertinya ada pesanan untuk menersangkakan orang. Pokoknya ini mohon maaf nih kasus yang terbaru ini kan. Bambang Tri. Ya, Bambang Tri misalnya. Ini saya sebagai orang hukum ngomong begitu bukan karena sentimen. Ditangkap penodaan agama. Maka saya setuju dengan kuasa hukumnya Bambang Tri. Sejak kapan mubahalah itu menjadi penistaan agama? Kan begitu persoalannya. Nanti biasanya berdasarkan bisik-bisik tetangga yang ribut ini, wah ini nggak bisa dikenakan, dicari yang lain lagi. Betul. Loh, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang tindak pidana itu mestinya harus sudah firm. Apalagi sampai menahan orang. Ini nggak tahan dulu, kira-kira dicari. Nah biasanya dicari di antara tiga ini. Undang-Undang 1 1946, Undang tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang ITE, sama KUHP yang penistaan dan lain sebagainya. Mana yang kira-kira bisa dicantolkan? Ingat Habib Bahar dulu kan? Ternyata kan awalnya kan sama Jenderal Dudung tuh. Orang nganggap wah ini dia dianggap ujaran kebencian gitu. Ternyata ujungnya bukan begitu. Tentang KM 50. Tapi dan begitu KM 50 pun dia bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakannya nggak bohong. Dan itu lucunya bahwa apa yang disampaikan Habib Bahar tentang penyiksaan itu sudah disampaikan keluarga korban di Komisi 3 DPR. Dan ada bukunya juga. Dan saya sebagai anggota tim TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan itu juga memuat secara jauh lebih lengkap ketimbang yang dinyatakan. Makanya ketika saya memberikan keterangan ahli saya bilang, lah kalau misalnya kita mengatakan dia menyebarkan berita bohong, bohongnya di mana? Satu, yang standar yang aslinya belum ada, kan? Kan karena pengadilan itu kan tidak membuktikan soal penyiksaan. Pengadilan itu hanya bicara mengenai bohong atau tidak bohong. Bukan, pengadilannya yang polisi itu yang akhirnya dibebaskan, kan hanya bicara mengenai bela diri itu. Soal dia bela diri dan lain sebagainya. Kenapa dia menembak? Bukan kita bicara kondisi jenazah dan lain sebagainya. Nah, itu karena itu saya bilang nggak ada standar yang sudah benarnya. Yang kedua, kan yang ngomong begitu bukan hanya Habib Bahar. Banyak sekali. Banyak orang. Betul. Sama seperti Bambang Tri ini kan banyak orang yang kemudian mengutip pernyataan dia, ngomong tentang dia. Tapi sekali lagi yang diambil angle mubahalahnya. Begitu nanti agak complicated, biasanya dicari yang lain. Gitu. Sebenarnya ini hampir sama dengan Bunda Mary. Bunda Mary ini awalnya ingin disangkakan ke diskriminasi. Kita bingung. Diskriminasi terhadap anak-anak. Oke. Kemudian nggak ketemu. Selesai ini urusan. Tapi ketika aktivitas Bunda Mary kencang, power emak-emak, bahwa negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, tiba-tiba dimasukkan pasal ini, ditangkap di tengah jalan. Nah ini yang mengerikan. Nah kembali kepada saksi. Ditangkapnya di tengah jalan atau di pinggir? Di pinggir jalan. Jadi keterangan. Soalnya kalau di tengah jalan yang ditabrak orang nanti. Maka ketika kembali tadi Bang, tentang ahli dari pihak JPU yang itu sebenarnya bukan sebagai ahli pidananya, itu ahli keterangan kepolisian. Jadi saya pernah juga itu dalam sebuah kasus yang lain, saya kejar si ahli dari JPU ini. Akhirnya pertanyaan ketiga saya dijawab, ya saya ahli keterangan kepolisian. Karena dia hanya mendengarkan kepolisian saja, nggak tahu fakta-fakta sebelumnya, kemudian menyimpulkan oke, ini pantas untuk dipidanakan. Jadi bahayanya adalah tadi ahli langganan itu yang paling bahaya. Jadi yang lebih repot lagi begitu. Betul. Jadi itu aja ahlinya. Misalnya ahli bahasa. Saya lihat ini mohon maaf nih pihak JPU ya. Saya lihat kok ahli bahasanya itu lagi. Memang. Lalu ahli pidananya itu lagi. Jadi ada ahli yang tega-teganya mau memenjarakan orang.
Betul. Ya kasus yang dikasih keterangan itu kayak kasus korupsi, pembunuhan, ya kan, penjamretan, pemerkosaan. Janganlah yang begini-begini mestinya. Ya, karena soal ahli langganan itu, saya tanya dengan ahli, saya nggak sebut namanya ya. Coba tolong saudara tadi jelaskan lagi. Anda kan suka ditanya track recordnya dia kan, portfolionya saya saksi ahli ini, saksi ahli itu, kalau macam-macam sidang ini, sidang itu. Saya tegaskan waktu Anda hadir berdasarkan sidang itu, Anda diminta oleh siapa? Oleh presiden, oleh pemerintah, oleh Barreskrim. Oh, Anda langganan ya, saya gituin aja. Kadang-kadang nggak ditanya seminggu 5 kali jadi saksi ahli. Wah, banyak sekali itu. Jadi memang ada saksi langganan. Dan lucunya lagi, ini saksi ini sampai saya bilang saya sungguh prihatin dalam keterangan saya. Ahli ini ibarat orang yang intelek yang ada di Menara Gading, saya bilang gitu. Dia nggak lihat apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga ketika dalam tanya jawab dengan hakim ketua pun, mestinya dia bilang, mestinya kalau kita nggak sepakat, datang ke partai, jangan ke istana, jangan ke itu, ke partai, sampaikan tidak sepakatnya. Sampai akhirnya hakim pun mengatakan, iya jadi menurut saudara apapun saya tetap salah ya. Itu kalimat dari hakim ketua. Ya jadi menurut saudara apapun saya tetap salah ya. Begituin. Makanya saya bilang ini ahli langganan memang. Tapi kan masih ngeri-ngeri sedap nih. Anda kok walaupun belum bebas 100% ya, karena kan konon JPU masih banding kan? Banding. Karena dia tuntut 4 tahun kan? Ya, nah, biasanya kalau misalnya hukumannya kurang dari 2/3 itu technically banding ya kan? Walaupun sebenarnya nggak perlu banding, tetap aja dibanding kan? Itu nggak khawatir tuh Mas Edi, karena saya lihat sudah mulai bikin-bikin kayak gini, hadir di konten begini. Ya. Sebetulnya memang teman-teman ada lawyer, istrinya juga itu. Lawyer segala macam, keluarga juga bolak-balik mengingatin saya sampai akhirnya mereka bosan diri. Sebenarnya saya pikir pertama yang saya lakukan ini nggak nyerang ya. Kalau saya betul bikin meme, bikin flyer gitu, kalau diperhatikan bacaannya dibaca baik-baik, nggak ada nyerangnya, dan saya hati-hati betul. Saya pakai negeri dongeng Ruwet Mesia dan sebagainya, semua secara apa istilahnya formal ya, nggak memenuhi apapun namanya, saya nggak ngerti lah, tapi gitu. Terus yang kedua saya pikir ya gimana ya, kita kan mesti mohon maaf nih, kita mesti amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh masalahnya. Gitu loh. Gitu. Itu kalau kita pakai transenden ya, vertikal. Tapi kalau kita pakai yang horizontal biasa, itu hak konstitusional. Betul sekali. Karena kalau kita bicara hierarki, KUHP itu undang-undang saja setingkatnya. Yang nggak boleh dong ancaman KUHP menghilangkan pasal-pasal konstitusi. Pasal 28 ya kan? Jadi seseorang ya kan tidak boleh dong misalnya diancam, awas loh nanti banding kami ya kan, banding nanti kami kalahkan loh, nanti kami kan nggak boleh begitu. Karena hak beliau untuk menyatakan pendapat itu kan dilindungi konstitusi. Kadang-kadang saya sedih sebagai orang yang belajar hukum tata negara. Memang sih baru pada reformasi ini konstitusi itu diperhatikan, dipertimbangkan. Tapi kan sudah 20 tahun reformasi kita kan. 20 gitu. Dan saya bikin ini baru kali ini loh. Baru sekarang ini loh, belum bunyi-bunyi lewat YouTube ini baru kali ini. Iya, dan itu pun sebenarnya karena saya paksa kan. Iya benar, ini telling the truth ya sobat era sekalian. Tadi sebenarnya cuma dengan Mas Gun aja. Tapi karena ada Ustadz Edi jin buang anak. Wah ya, kan nggak mungkin. Oke, Mas Edi apa persiapan untuk, sudah ada sampai memori bandingnya? Sudah, alhamdulillah teman-teman PH, Bang Herman Kadir, Bang Ahmad Yani dan kawan-kawan, juga ada perempuan luar biasa, Kurnia. Masya Allah itu, Bunda Kurnia. Ada Sari juga yang cemerlang gitu. Banyak lah, ada 6 perempuan kurang lebih, total ada 32 pengacara yang bantu. Itu nggak lama setelah jaksa mengajukan banding, kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus jaksa mengajukan memori banding.
kira-kira pekan lalu lawyer ngasih tahu bahwa kontra memori banding sudah selesai. Oke. Sudah diajukan juga. Sudah ya? Sudah diajukan juga. Jadi waktu memori banding kalau boleh tahu dari jaksa apa yang dia persoalkan? Mengulang aja. Oh, ngulang aja. Mengulang tuntutan dan dakwaan. Oke, jadi 4 tahun itu ya? Iya. Jadi nafsu banget deh. Kalau 4 tahun juga sama dengan Pinangki ke Sirna Komalazari ya kan? Yang berapa? Jadi gara-gara ngomong jin buang anak sama dengan jaksa yang terima suap yang merugikan negara. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Luar biasa ya. Jadi saking seriusnya JPU dalam sidang-sidang awal tuh mereka menghadirkan 27 atau 29 saksi dari Kalimantan. Oh, iya. Yang dihadirkan sampai dalam pledoi saya mengatakan saya nggak tahu berapa uang negara yang dihabiskan untuk mendatangkan mereka kan pasti uang negara itu kan, iya. Tiketnya, uang sakunya, hotelnya gitu kan. Dan kami penasihat hukum dan saya minta jaksa berkali-kali minta supaya mereka diperiksa secara bersamaan. Bersamaan, iya waktu 3 itu orang, 5 orang kita nggak mau. Jadi makanya sidang saya sampai 28 kali sidang. Oh jadi sidangnya satu-satu? Iya, kita minta satu-satu. Oke. Karena tapi begitu. Tapi yang saya surprise itu ketika Rocky Gerung ya kayak kuliah jadinya ya. Iya. Jadi hadir saya juga ditunggu juga, karena saya kan udah woro-woro juga. Iya. Bang Refli nggak jadi. Iya begini. Aduh sayang sekali mereka tunggu juga sebenarnya. Iya. Jadi Rocky Gerung bicara tentang metafora ya. Iya metafora. Jadi memang bahasa itu enak kalau ada metafora. Harus kalau bahasa itu arti formil semua, kering jadinya kan. Coba kita lihat dan kita bacakan ya komentar Sobat Era. Jadi saya bilang tadi, waduh kita udah malam-malam ini gini. Tapi lumayan lah masih 1.000 orang lebih yang watching. 1.000 ya. Iya. Bung RH, salam buat Bung Edi dari orang Cengkareng nih. Kapan channel YouTube-nya nongol lagi? Mas Edi, channel YouTube Bang Edi itu masih ada? Masih ada. Sudah produksi, insya Allah besok tampil. Kalau dulu Gus Nur ya, itu kan diambil tuh sama penyidik itu, disita. Tapi dikembalikan ya, dikembalikan kalau nggak salah ya. Itu Mas Edi nggak disita? Waktu di BAP memang mau disita oleh penyidik, saya nggak kasih. Saya bilang nggak ada urusan dengan kalian. Nggak, kita mau sita Pak, nggak bisa. Ini produk jurnalistik, nggak bisa. Oke, luar biasa ya, sudah 11:30 gitu ya. Silakan closing statement. Closing statement di RH Channel boleh banyak-banyak nggak? Boleh banyak. Oke, silakan Mas Edi. Ya, kalau saya ingin menyapa penonton RH Channel dan nanti juga saya minta izin nama Refli untuk tayang di Bang Edi Channel untuk minta doanya dari para pemirsa sekalian. Saya memang masih proses banding, makanya doa supaya nanti dalam tingkat banding pun Allah memberikan kemenangan pada saya. Kalaupun nanti misalnya jaksa naik lagi ke kasasi, ya Allah juga berikan kemenangan, insya Allah. Amin. Mohon doanya sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan percakapan atau podcast ini membawa kebaikan ya. Amin ya Rabb. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.